kasus ijazah Jokowi kini memasuki tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Polda pastikan berkas perkara Roy Tiva sudah lengkap. Namun kubu Roy menilai pernyataan Polda tidak jelas karena tidak dilengkapi surat resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI. Informasi ke-21 kasus Roy Suryo melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Kasus fitnah ijazah Jokowi atas tersangka Roy Suryo dan Dr. Tiva kini berada di tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya jelaskan, jika berkas perkara Roy Tiva di Kejaksaan Tinggi DKI sudah dinyatakan memenuhi syarat. Meski begitu, polisi tidak secara tegas menyebut status perkara sudah lengkap atau P21. Informasi P21 kasus Roy Suryo. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya, mantan Wakapolri Ugroseno menilai sikap Polda tidak lazim, apalagi tanpa disertai surat resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI. Saksi ahli dari kubu Roy ini bahkan berani menantang kejaksaan jika kasus ijazah sampai P21 tanpa adanya sprindik baru usai dikeluarkannya SP3 untuk Rismon, Egy, dan Damai Harilubis. Memang di luar kelaziman, tidak ada kata-kata P21. Ini penegakan hukum tuh harusnya ada kepastian hukum di situ. Seharusnya menunggu resmi surat dari kejaksaan yang menyatakan P21. Berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Nah, apalagi sampai P21, pelimpahan tahap pertama saja tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian di situ sudah ditentukan beberapa tersangka dilakukan RJ. Berkas yang sudah ada SP3, penelitian formal kejaksaan, kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan, saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Kubu Roy Suryo kerap kali mempertanyakan keseriusan penanganan perkara fitnah ijazah Jokowi karena batas waktu pelimpahan berkas di kejaksaan sudah kedaluarsa. Mereka bahkan mendesak agar kasus dihentikan, namun pembuktian keaslian ijazahlah yang harus dibawa ke persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jika Polda Metro Jaya menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tiva sudah di tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan, apakah ini artinya Roy dan Tiva akan segera ditahan? Kita akan bahas bersama Roy Suryo dan juga Andi Aswan yang sudah hadir bersama kami di studio sore hari ini. Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Mas Roy. Mas Roy, Anda menyebutkan bahwa apa yang disampaikan di Reskrimum ini tidak jelas. Betul. Tidak jelasnya di mana? Bukankah tadi sudah sama-sama kita dengarkan pernyataannya begitu lengkap, begitu jelas? Gini, press conference kemarin itu adalah press conference untuk perkara yang beda. Perkara ketika ada penganiayaan terhadap seorang aktivis oleh TNI, kemudian ada putusan pra peradilan, kemudian ada kasus yang barang buktinya digelar di depan. Jadi intinya itu, sepanjang dari awal sampai akhir itu saya sudah dapat video rekaman press conference-nya. Dan di ujung, ketika ada sesi tanya jawab, baru ada sebuah pertanyaan dari seorang wartawati infotainment yang menanyakan tentang kasus P21-nya Roy Suryo. Nah, kemudian Pak Kombes Iman Imanuddin
menjawab di situ. Jawabannya ini, alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirim ke Kejati DI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Kemudian, Ya, artinya sudah lengkap dong. ya enggak, belum tentu. Mana buktinya? Artinya itu nggak boleh hanya lisan. Hitam di atas putih yang tersurat itu penting. Karena yang namanya P21 itu harus ada suratnya, ada tulisannya P21, ada tanggalnya, ada nomornya, ada penanda tangan siapa P21. Dan itu yang dibaca. Dan tidak pada tempatnya, Mbak. Pengumuman P21 untuk kasus yang saya anggap cukup besar ini, yang awalnya pengumuman tersangkanya saja diumumkan oleh seorang Kapolda. Waktu itu Pak Irjen Asep. Kemudian sekarang tiba-tiba pengumuman untuk P21-nya secara sambil lalu, dan saya lihat Kombes Budi yang ada Meskipun di sampingnya. sambil lalu, tapi kan setidaknya pertanyaan yang disampaikan wartawan Iya. jelas adalah kasus Mas Roy dan Dr. Kalau Tifa. ini jawabannya itu sudah firm betul P21, jawabannya pasti lebih panjang kali lebar lebih dari itu. Bahkan pun tunjukkan ini surat P21-nya, bahkan mungkin Kombes Budi itu yang humasnya ya, itu pasti akan jawab dengan panjang. Wih, ini surprise kami tangkap Mas Roy. Ya, ada itu. Gimana Bang Diam Andi, semua. jika memang polisi ataupun berkas perkara ini sudah lengkap secara formil dan juga secara material, artinya sudah P21, kemudian tersangka dan barang bukti akan segera diserahkan ke kejaksaan, tapi seakan-akan menurut Mas Roy dan juga menurut sejumlah pihak ini tidak gamblang secara disampaikan, tidak benar-benar secara statement yang khusus menyampaikan seperti pada umumnya kasus-kasus yang mendapat sorotan publik besar lainnya. Ya, Cynthia, ya itu kalau tersangka kan selalu mengatakan itu. Ini kalau kita bicara, ya semua insan hukum itu menyatakan itu P21. Karena apa? Berbicara dengan tahap 2. Ya, secara eksplisit memang Kapolda tidak, Polda Metro Jaya, Kombes Imam itu tidak secara eksplisit mengatakan hal itu apa yang dikatakan. Ini semata-mata menghormati bahwa ini adalah kejaksaan domain untuk P21 itu. Itu loh, menghormati untuk itu. Paham betul bahwa itu adalah memang domainnya adalah kejaksaan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita tanyakan, tidak mungkin seorang Kombes Iman sebagai Dirkrimum itu menyatakan tanpa ada bukti ataupun surat dari kejaksaan untuk itu. Ya, artinya setelah dia mengatakan itu ya, bahwasanya yang kalau dikatakan oleh pihak mereka itu adalah tidak secara eksplisit dan menggiring opini publik bahwa itu tidak P21, itu adalah omong kosong belaka. Oke, tapi gini Bang Andi, kalau kita tahu bahwa kasus ini, perkara ini sebenarnya kan sudah mendapatkan sorotan publik yang cukup besar. Lalu kenapa ketika sudah P21, sudah lengkap secara formil dan material, tidak langsung diumumkan? Kenapa harus ditanya wartawan terlebih dahulu? Begini, kalau kita lihat, saya rasa mereka sudah mempunyai waktu untuk itu, untuk mengungkapkan. Tapi kan secara eksplisit dia tidak mungkin, karena ini adalah domain dari kejaksaan. Jadi secara implisit dia mengatakan itu. Kalau dikatakan tidak mempunyai, mereka punya. Surat yang bertanda tangan itu dari kejaksaan ada tulisan P21 itu mereka punya. Jadi Anda confirm jadi bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang di-create ya semerta-merta seperti itu, tapi memang itu ada. Mas Roy, berarti artinya kalau memang udah P21, oke lah kita masih menanti pernyataan resminya. Mas Roy, barang bukti Dr. Tifa akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk ditahan, untuk segera dibuat berkas terdakwanya. Ya, pastikan dulu kalau tersuratnya ada. Bahkan kalau omongan seperti Andi Aswan ini sama dengan omongannya si nenek ini juga, yang kemarin juga dia mengatakan kalau saya sebenarnya sudah lihat 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahkan saya melihat ada kembali ke poinnya aja, Mas. Iya, dia melihat orang-orang yang sok membual kayak gini tuh banyak banget. Ya Markus kayak gini tuh di Polda. Ya iya. Anda nggak apa-apa dibilang membual? Anda nggak apa-apa dibilang membual? Kalau kita bicara membual, yang membual itu raja pembohongnya adalah Roy Suryo ini. Karena kan selalu mengatakan dari kemarin, ya kan, tidak akan P21, tidak akan P21 sampai yang terakhir 31 Mei itu. Tapi kenyataannya kemarin tanggal 2 Juni, ya, pada tanggal 1 Juni pun sudah merata dengan Jumawa dia mengatakan tidak akan P21. Tanggal 2 Juni, ya, langsung dikatakan P21. Mereka rasanya apa? Mas Roy, seperti bom
atau Karena di turmoil itu Nagasaki. panik. Ya makanya turmoil panik desak kayak apa ya? Tidak ada Kayak- yang panik kayak dan orang-orang kita gila malah. semua. Nah, Ya tuh, aduh, tapi ada gini alasan gini untuk juga itu. Tuh kan. Bang Andi, kalau tadi kita Tantrum dia. mengutip pernyataan Pak Ugroseno Ya. bahwa menyatakan Tuh, kalau sebenarnya kan dengerin tuh. sudah SP3. Ini udah SP3 itu kan sebenarnya untuk kasus, bukan untuk subjeknya, bukan untuk orangnya. Artinya harus ada sprindik baru dong. Saya tidak memasuki dari domain penyidik untuk bicara itu. Tapi ya buat saya, ya mereka kan berlindung dari Pak Ugroseno sebetulnya. Kalau kita Enggak, lihat banyak dari kacamata banget. kita ya. Orang yang waras masih Tapi banyak yang lah. jelas ya saya juga yang menyayangkan ya Pak Ugroseno sebagai seorang komjen dan mantan Wakapolri pula, Itu yang ya, benar. terlibat langsung begitu dengan mereka itu. Ya Itu saya yang sangat benar respect itu. dengan beliau. Orang-orang Tapi Oke. apalagi dia beliau mengatakan saya akan belajar dengan jaksa. Dan ini kenyataan ya bahwa tahap 2 itu ini sedang berjalan, sedang dikoordinasikan. sedang berjalan, Dan saya buktinya sangat mana? percaya kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk itu. Anda dapat info tidak Nah, itu. kapan Mas Roy Ayo, dan kapan? Dr. Tifa Bohong akan lagi segera pasti nanti. ditahan? Coba. Ketika Bohong memang lagi sudah pasti P21 harusnya kan ada jangka waktu 30 hari untuk tahap keduanya, Nah, kemudian itu bohong untuk lagi nanti, Mas. P23-nya Dengerin aja. Taruh omongan. tambah 30 hari lagi. Mbak. Nah, Jadi kita nggak tunggu berani. untuk bicara. Biasanya Kan bulan saya lalu bilang, itu bohong banget ngomongnya. Domainnya. Dan mereka sampai sekarang kan masih berkoordinasi. Apakah ada keberatan dari kejaksaan? Tidak ada untuk bicara itu. Ya, setelah Harus ada kalau kita kata-kata lihat lengkap ya, selama ini P21. mereka Nggak ada mengatakan ya kata-kata itu. berjalan berkoordinasi dengan baik. Ya. Jadi bahasa-bahasa Nggak ada. itu kita mesti terjemahkan Oke. ya, bukan secara terbuka untuk Oke. itu. Ya, harus Menurut terbuka. Anda, Mas Roy, Anda kan Harus sudah sempat transparan. ke Kejaksaan Ya. DKI untuk menanyakan statusnya. Nah, Ya, sekarang kan tanggal sebenarnya 21 April. Polda sudah menyebutkan bahwa sudah lengkap nih. Anda akan ke Kejaksaan lagi untuk memastikan Iya, ini? karena inilah bentuk ketidaktransparan dari proses baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Tidak Semua transparan pihak di mananya? Tidak transparan. Mulai dari pertama yang namanya tersangka itu harus dapat yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Ini sampai detik ini, sampai kita ngobrol di Kompas ini, saya belum juga dapat itu. Padahal itu wajib. Menurut KUHAP itu juga nggak ada. Terus aturan sudah bolak-balik, ada 14 hari tambah 7 hari itu ditabrak semua. Jadi benar kata Pak Ugroseno, itu kalau orang waras, kalau orang lurus, penyidik yang lurus tuh kayak gitu. Harusnya sudah patah, P19 mati. Nggak mungkin juga jalan, tapi tiba-tiba digas terus kan gara-gara ada orang Ya mungkin janji-janji digas terus karena surprise. buktinya lengkap secara formil Mana dan buktinya material. lengkap? Buktinya sampai 700 sekian, nggak ada yang bukti signifikan tuh ijazahnya. Ijazahnya aja udah jelas, malah sekarang dilaporkan tuh di Barreskrim. Ijazah palsu yang Oke. dicetak di pasar Kalau pramuka. Anda menyebutkan Jadi udah jelas tadi itu. bahwa ini ada ketidakjelasan Ya. dari pernyataan Polda. Betul. Anda kan diminta untuk wajib lapor. Anda Ya. nanya nggak soal itu? Tadi saya nanya, Terus terus mereka senyum-senyumnya belum Pak. Jawabannya begitu. belum apa dalam artinya? Ya saya tanya, ini gimana nih? Katanya P21. Jawabannya belum Pak. Belum apa? Katanya sudah P21. Ya entah belum itu jawabannya, tapi resmi jawabannya tadi belum. Siapa yang mengucapkan? Ya ada seorang penyidik lah di situ. Yang ketika saya tadi wajib lapor. Oke. Oh, jadi Oke. kita percaya yang mana? Ya, gitu kan. Ya, Kalau ya, yang P21 untuk saat itu ini harus ada. publik mungkin Nggak ada yang bisa menantikan dipercaya. statement dari institusi resmi. Saat Betul. ini kan polisi, Polda, Gimana? institusi, Institusi resmi. resmi itu kalau misalnya gelar press conference, tulisannya belakang perkara P21 Roy Suryo, gitu itu baru itu Oke. masuk akal. Kemarin tuh sambil lewat kayak gitu kok dipercaya. Dan lucunya diglorifikasi berlebihan tuh ada yang sampai nari-nari Ya. kayak kesetanan kayak gitu. Bang Andi, kalau nanti ini kan kalau kita bukan berandai-andai ya, kita melihat dari statementnya Polda sendiri. Kalau ini P21 tersangka dan barang bukti akan segera diserahkan kejaksaan, nanti akan sedang berkoordinasi untuk diserahkan, nantinya akan masuk ke persidangan, nantinya juga akan ada dua kemungkinan nih. Mas Roy dinyatakan bersalah atau Mas Roy dinyatakan bebas. Jika Mas Roy dinyatakan bebas, ini tentunya tamparan keras untuk Pak Jokowi. Tuh, Ya, benar. saya tidak Sampai mau ngamuk nih. andai untuk bicara itu. Yang kita lihat bagaimana nanti itu di pengadilan Sampai seperti ngamuk. apa. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ya kita akan bebas untuk itu hak mereka. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata kewarasan kita, ya, dengan barang bukti yang begitu banyak, dengan juga adalah saksi-saksi yang begitu juga banyak. Tipis kemungkinan bahwa mereka itu akan bebas untuk itu. Tipisnya di mana? Bisa di-challenge, itu nanti di pengadilan kita lihat seperti apa. Karena sampai sekarang kita juga tidak tahu
Apakah mereka punya barang bukti untuk itu? Karena yang selalu dibawa selembar ijazah yang itu juga scan pula, ya, yang dikatakan itu palsu 99,9%. Gimana? Ya, Berarti mana dikatakan hal itu kalau mereka mengatakan bahwa itu palsu? Sedangkan mereka tidak mempunyai ijazah asli Pak Jokowi, kok dia mengatakan itu? Berarti nanti akan Skripsinya dibuka di palsu nih. persidangan Oh ya? jelas itu pegang saya akan di skripsinya. dibuka di persidangan. Deskripsinya pegang kalau saya, Oke, asli. Mas Roy, Palsu. kalau beberapa waktu lalu Kombes Jelas Budi palsu sempat kalian. menyebutkan akan ada surprise. Menurut Ya, Anda ini makanya, surprise-nya? enggak, kalau ini bukan surprise, kemana itu door prize gitu. Door prize. Door prize, jadi di Door prize ujung- biasanya bagus dong. Makanya di ujung acara yang lain tiba-tiba dikasih bonus, ya itu namanya door prize kemarin tuh. Jelas betul kemarin tuh tidak proper. Saya menyayangkan banget ya Polda Metro yang punya kekuatan data, kekuatan sumber daya, pengumuman P21 dan tidak ada loh kata P21 resmi dari Nah, Kombes mungkin itu. benar Nggak seperti ada. apa yang disampaikan Bang Andi, Apa masih itu? menunggu dari kejaksaan untuk Lah, yang mengeluarkan makanya statement resmi. kejaksaannya harus jelas, jangan kejaksaannya kemudian tidak juga jelas. Makanya kita tunggulah, nggak usah kemudian. Jadi Anda bikin menduganya tebak-tebakan. apa dong yang terjadi di sini? Ya kemarin tuh ngaco aja, ngawur aja. Kenapa ngaco? Sama ada satu, enggak, kalau saya duganya malah lain. Ini test the water, justru malah bikin pressure kepada kejaksaan untuk supaya segera P21 gara-gara ada yang ngamuk nih loh. Padahal sebenarnya belum P21, Belum, itu maksud Anda? belum, karena Sepakat, Bang apalagi Andi? sudah lewat. Tidak sepakat. Pressure Udah. begitu? Iya, Tidak, sudah tidak sepakat. ada. Udah. Kejaksaan Agung, jaksa itu tidak Kejati ya, itu tidak ada pressure. Dia sudah mengatakan kok. Mana nggak ada kejati, nggak ada Tidak ada statement. pressure, tidak ada intervensi Ini bohong banget. untuk bicara itu. Lalu kenapa Itu nggak kan dari hak kejaksaan orang. langsung Enggak, kalau secepatnya dia kan ngomong selalu P21? gini. Jadi Cynthia, Bohong yang banget lucu buat saya, ya mereka datang ke Kejati, mereka datang ke Jagung. Loh, ya resmi Karena kan kita. butuh status Itu hukum yang adalah jelas. itu salah satu apakah itu bukan intervensi? Sama Apakah sekali kita bukan. datang ke Kejagung atau kita datang ke Jati? Tidak ada sama sekali ya. Yang intervensi Karena kita itu nih tuh loh, menyerahkan kawannya dia tuh loh. semuanya Ini intervensi. kepada Nih Polda buka Metro Jaya berkas dan katanya Kejati itu untuk, intervensi. lanjut Andi Hasanto juga itu. program itu. Apalagi Oke. bukan Jadi avokat. kalau kita lihat di Avokat- sini, apa avokat yang bisa- dilakukan oleh mereka ini itu desperate, Mbak. Desperate. Ya, Satu lagi, mereka ini desperate karena sudah tidak mempunyai jalan lagi untuk Aduh. keluar. Dengan Oke. adanya P21 ini ibaratnya Oke. bom atom di Hiroshima. Oke, singkat saja Ya. Mas Roy, kalau dibilang desperate, kuasa hukum Anda akan melakukan apa? Singkat saja, sama satu sekali kalimat. nggak desperate dan mereka juga katanya mereka kemarin ngancam mau melakukan demo, mau Aduh, bakar-bakaran nggak boleh ini, bawa ini, nggak boleh. Maka daripada nggak boleh dikasih bunga aja. Untuk Bang Andi biar damai. Oh iya, iya. Aduh, ada bunga segala. Nggak ada desperate. Baik. Kita sikapi Baik, kita dengan masih bunga, nantikan, kita sikapi dengan baik. Kita masih nantikan nanti mungkin pernyataan resmi baik dari pihak Kejati DKI ataupun dari Polda Metro Jaya terkait P21 secara resminya akan seperti apa. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang Andi, selamat sore. Lain kali nggak boleh bawa ini ya, bahaya najis ini, ya, nggak boleh. Ini Terima kasih. ini fantasi, Mbak, bukan api beneran. Oke.